God isn't ignoring you. He's doing something deeper. He's not just after your request. He's after your heart, to realign your motives with His purpose, to trust Him, even when the timeline doesn't make sense, to ask with humility, not entitlement, to pray with clarity, not confusion, to come with gratitude, not just a wish list. When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Because when we ask right, we get alignment, we get peace, we get God Himself. So pause, realign, and ask right. Baik, untuk minggu ini, bulan ini saudara tahu ya, bulannya minggunya panjang ya, ada 5 minggu. Dan saya kebagian 3 kali berturut-turut karena Roko lagi India, dan dengan tema yang sama, asking rights, kita diajak berpikir apa yang harus kita tanyakan selama kita hidup di bumi ini. Kenapa sih kalau Tuhan menyelamatkan kita masih ada di sini? Kenapa nggak langsung aja ke surga selesai? Dan minggu lalu saya membahas mengenai bubble ya, menara bubble, di mana bubble ini sudah ada semenjak di kitab Kejadian dan sampai hari ini tuh masih ada, dan Tuhan berjanji akan memusnahkannya nanti di hari terakhir, ya. Dan seperti janji saya minggu lalu, kita akan belajar pola, pattern, ya, dari orang yang hidup di zaman yang bubble dan bagaimana sih mereka hidup itu supaya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang ini, ya. Dan pembacaan kita hari ini saya akan baca dari Yeremia 29. Nah, Yeremia ini adalah nabi yang hidup sebelum atau di masa pemerintahan Babel itu berjalan, ya. Dan pesannya cukup penting untuk saya karena apa yang mau disampaikan Yeremia adalah bagaimana untuk orang-orang yang dibuang, bagaimana mereka harus hidup di sana, ya. Dan kita akan baca dari mulai ayat yang ke-4. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Nah, saudara harus tahu latar belakangnya. Ini Yeremia ini ngasih surat kepada orang Israel yang dibuang ke Babel, kepada orang-orang yang melihat sendiri di mana sanak keluarga mereka dibunuh, di mana rumah mereka dihancurkan, di mana kota mereka dihancurkan, di mana rumah ibadat mereka dihancurkan. Itu sama seperti kalau saya minta maaf ya, sama seperti kayak kerusuhan 98, saudara itu disuruh tinggal di sana sama orang-orang yang merusuh gitu. Dan Yeremia ini ngasih pesan buat orang Israel yang dibuang, ya, yang mengalami siksaan, yang mengalami segala macam kepahitan dan sebagainya. Ini pesannya buat mereka yang hidup di Babel, ya. Artinya mereka yang hidup bersama musuh mereka, yang berdampingan dengan musuh mereka. Pertama, dirikanlah rumah katanya. Wait a minute. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Dan saya yakin di antara mereka malah pengennya, Tuhan, kapan Tuhan tolong kita supaya kita keluar dan balik ke Yerusalem lagi? Kok malah di-extend sampai berapa lama? Baik painfulnya perasaannya, mereka mengingat bagaimana anak mereka atau orang tua mereka disiksa, dibunuh, dan mereka harus hidup lebih lama lagi di kota di mana mereka dibuang. Kemudian
Settle down di sana, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Dan dikatakan lagi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Hah? Gak salah. Ini kan kota musuh kita. Kenapa kamu suruh aku mengusahakan supaya kota ini, Babel ini sejahtera, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Karena ada juga nabi-nabi yang lain yang mereka bernubuat juga, oh enggak, kita enggak akan berlama-lama di sini, kita akan pergi, kita akan pulang. Kalau saudara baca Yeremia sampai akhir hidupnya dia dibuang ke Mesir, ya, oleh para pemberontak. Karena saudara harus ingat apa ya? Coba taruh posisi saudara di mereka gitu. Mereka tuh ada sekelompok juga yang mau berjuang, mau melawan kerajaan ini. Karena banyak apa yang mereka lakukan tuh menyiksa mereka. Ya, kita juga pernah dijajah sama Belanda, Jepang. Kita melihat kok cerita-cerita bahwa kota-kota dan akhirnya bergerilya untuk menolak, melawan, ya. Dan ini juga yang terjadi. Sebab mereka berbuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. What? Mereka 70 tahun. Nah, kalau saudara baca berikutnya ada yang komplain juga. Ini Yeremia nabi palsu nih. 70 tahun bagi Babel. Barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Dan Tuhan ngomong gini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Ini ayat yang sering kita quote. Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan ngomong gini kepada orang yang dibuang di Babel. Tuhan gak salah nih. Tapi Tuhan bilang, aku tahu rancanganku. Nah, pesan inilah yang disampaikan kepada orang-orang di Babel, buangan. Dan ini yang ditangkap sama Daniel, sama nabi-nabi yang lain, sampai ke Esther, Mordekai, sampai ke Yesus. Nah, kita akan belajar pola ini karena kita hidup dalam pemerintahan atau culture Babel, ya, di mana menolak Tuhan, ya, dan kalau bisa jangan Tuhan-Tuhanan deh, gitu ya. Dan judul hari ini adalah living as foreigner. Sama seperti kita juga di New Zealand yang belum jadi warga negara, ya kita sebenarnya living as foreigner. Kita akan belajar apa yang harus kita lakukan selagi kita di bumi ini. Ngapain sih kita ada di sini? Kenapa sih kita nggak di surga aja langsung? Ya, minggu lalu saya ngasih kaistik pattern pola dalam Alkitab. Kita tahu bahwa dimulai dari the Garden of Eden, dan juga di ujung nanti ada juga Eden yang di restore, ya. Dan kalau kita lihat Babel itu kan ada di sini juga ya, di Genesis 11, ada juga di tengah-tengah. Ya, ini tadi yang kita ngomongin, Yeremia itu di sini, ya. Dan di sini Babylon atau Babel, Daniel sudah memprediksi bahwa setelah Babel ada kerajaan yang lain, ya, yaitu kerajaan Medio Persia. Ratu Esther, salah satunya dia queen, ratu dari Persia juga. Dan kemudian ada Greek Empire. Di Greek Empire itu ada namanya istilah silent years. Bukan berarti Tuhan nggak bicara, tapi di orang Yahudi melihat di 400 tahun itu Tuhan tuh nggak ngomong, nggak bernubuat, gitu. Makanya ada silent year. Dan kemudian diambil alih sama kerajaan Romawi, di mana Tuhan Yesus lahir di situ, ya. Nah, ini kenapa saya bawa ini? Karena kita harus tahu kita hidup dalam bubble culture, dan apa yang harus kita lakukan. Kita akan belajar dari orang-orang yang hidup di sini, ya. Seperti yang minggu lalu juga saya sampaikan, ini kan mimpinya Daniel, ya. Daniel mimpi 2 kali.
mimpi tentang binatang, dan juga ada patung yang Nebukadnezar. Sebenarnya intinya sama, bahwa ada 4 kerajaan, Babylon, Medo Persia, Greece, Rome, dan kemudian ada Anglo Amerika. Oke. Di sini kita tahu bahwa Daniel hidup di zaman Babylon. Daniel itu by the way, karena dia excellent spirit, dia itu dipakai dalam pemerintahan Babylon juga Medo Persia. Ya, cuman Esther ada hidup di sini. Dan Tuhan Yesus hidup di Roma atau Rome. Nah, ini gambaran timeline-nya. Ini saya nggak ngasih tahu tahunnya, cuman kurang lebih Yeremia yang tadi kita baca ayatnya menyampaikan pesan kepada orang buangan bagaimana mereka harus hidup selama di pembuangan. Dan itu ditangkap sama Daniel, sama Esther, dan juga sama Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus juga melakukan yang sama. Apakah itu? Kita akan belajar. And we are here. Oke, sampai sini saudara nangkap ya. Untuk saudara yang saya kasih peringatan sedikit ya. Hari ini saya akan banyak berbicara tentang hal yang filosofi dan bukan filosofi, maksudnya yang cukup berpikir dengan keras. Jadi ya saya berharap saudara bisa ikutin saya, konsentrasi ya. Apa ya, hari ini nggak terlalu lucu-lucuan gitu. Oke? Tapi ini penting karena kita harus melakukannya. Bagaimana kita menanggapinya ya. Dan dari pembukaan ini saya mau coba saudara untuk melihat pola hidupnya Daniel, Esther, dan Tuhan Yesus. Dan kita akan mulai dari Daniel. Ya, Daniel. Daniel ini dia dari keturunan bangsawan. Artinya dia udah tahu cara makan yang baik gimana, tutur kata yang baik gimana, dan dia dipilih. Dan juga 3 temannya juga dipilih. Dan mereka dididik sama raja. Dan ayatnya kita baca, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Jadi semua orang yang belajar, yang dididik selama 3 tahunan itu dikasih makanan yang sama. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ya, saudara bisa bayangin ya, ini orang buangan loh. Ya, mereka diajar, bayangin, diajar loh. Ini kalau orang yang licik, ini bisa buat itu masuk step back. Kalau bisa berontak, bunuh raja. Bener ya? Orang bisa melihat sebagai pintu juga. Ya, karena ini musuh mereka, ingat, ini musuh mereka, ini bukan teman, musuh. Ya, mereka yang menganiaya, mereka yang menghancurkan rumah mereka, jalanan mereka, ini musuh mereka. Dan di antara mereka itu ada juga orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azariah. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsasar, Hanaya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Azariah dinamai Abednego. Dan Daniel ini punya prinsip dan mendengar apa yang dibilang sama Yeremia. Dan Daniel ini nggak memberontak, tetap mau melayani musuhnya, dan pada yang bersamaan dia juga mau punya prinsip menghormati Tuhannya. Dan dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh Raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azariah. Oke, adakanlah percobaan kalau gitu. Ya, kita nggak perlu bisa menentang, coba adakanlah percobaan dengan hamba-hamba ini selama 10 hari dan biarkanlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hamba ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarnya permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan mereka. Ini orang muda, anak-anak muda sama seperti umurnya Brian,
enroll, dan mereka mau dipilih sama raja. Dan mereka juga punya latar belakang orang Yahudi, di mana mereka tuh disiksa, dan mereka ini mau melayani musuh mereka. Dan tentu ada sesuatu yang namanya insecure. Ya, tapi apa sih yang menyebabkan, sebelum saya ngomongin pola hidup, ya, tapi kan saya mau kasih tahu bahwa ini orang yang nggak berpengalaman, nggak pernah tinggal di tempat pembuangan. Bagaimana nanti kita akan belajar kok mereka bisa ya punya kepribadian yang seperti itu, yang kuat, yang pede, yang secure gitu. Dan nggak bilang aku kayaknya nggak bisa deh. Kok mereka bisa ngomong kasih aja aku makanan sayur dan sebagainya. Dan hari ini saya mau undang Andrew untuk maju bicara tentang insecure. Bentar aja ya. Halo semua. Ya, aku hari ini mau cerita tentang ya basically perjalanan hidupku lah. Singkatnya gitu, aku dulu kecil gitu, aku ya semua udah tahu ya, abangku namanya Ruko. Ya, jadi aku dari dulu itu selalu dibandingkan sama Ruko gitu. Jadi pas waktu dulu kecil itu aku berbeda lah sama dia. Dia orangnya kayak dalam akademik gitu, dia di mata orang tua, di mata semua guruku gitu, dia itu orang yang pintar gitu. Beda lah sama aku ya nggak mau belajar, ya nilainya pas-pasan lah. Ya terus dia juga pintar main musik dan lain-lain gitu. Nah jadi dari dulu aku selalu ditanamkan di pikiran gitu, aku orangnya itu ditanamkan sama guruku lah dan lain-lain gitu. Aku itu orangnya ya nggak bisa apa-apa lah gitu, mau jadi apa gitu. Jadi ya sampai sekarang sih aku masih fight insecurity aku sih, ya sampai hari ini. Ya masih bergumul lah sama Tuhan gitu. Jadi dulu itu pas waktu aku pertama kali ke Wellington, aku dulu di Wellington gitu, aku pertama itu dekat sama Tuhan gitu. Pertama dekat sama Tuhan, terus aku semenjak aku sama temanku, sama flatmate aku, karena aku insecure, jadi aku nggak percaya diri gitu, aku nggak percaya diri sama apa yang Tuhan udah kasih aku. Terus aku mencoba lah pelajari teman-teman aku semua, yang kebetulan mereka itu above average, kepinter-pinter gitu. Terus semakin aku belajar, semakin aku dekat sama mereka, semakin aku menjauh sama Tuhan. Dan ya memang hidupku jauh lebih sulit lah ya semenjak aku dekat sama temanku semua. Dan ya tapi Tuhan baik ya, Tuhan tetap dia balikin aku ke semula, aku belajar gitulah, kalau aku insecure kayak gini gitu, kalau aku ikut orang itu ya journey aku semakin lambat lah, semakin dipersulit gitu ya. Tapi sekarang ya begitu sih. Aku nggak tahu mau bilang apa sih, semuanya ya begitulah. Jadi apa yang kita alami sampai hari ini, saya juga masih berperan dengan insecure itu. Ya, insecure itu adalah sign, tanda bahwa kita fokus pada diri kita sendiri. Ya, saat kita fokus pada diri kita sendiri, kita melihat, aku banyak kurang ini. Ya, kita tahu bahwa Andrew itu dia lagi mengajar sekolah minggu sekarang. Dia lagi ngelamar kerja, saya ingat banget waktu datang ke sini nggak dapet. Saya bilang, no, you're very good. Dan akhirnya dia pas lagi dapat kerjaan jadi barista, dalam seminggu pertama dia langsung diangkat jadi head barista. Karena katanya, where have you been? You're the hidden gem. Kamu kemana aja selama ini? Ya. Dan insecure setiap orang masih punya. Itu adalah bukti bahwa kita nggak fokus ke Tuhan, tapi kita fokusnya kepada diri kita sendiri. Nah, Daniel dan teman-temannya itu fokusnya ke Tuhan. Ya, dan apa yang terjadi? Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawa mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar.
Dia diinterview sama raja, diinterview. Hey, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Dan Daniel dan teman-teman ya, kalau kita baca patternnya ya, ini Daniel di zaman itu, dia mereka hidup di Babel kan. Mereka serve the enemy, yet still loyal to God. Mereka tetap menaruh Tuhan. Itu yang pertama. They live under Babel. Buktinya mereka melayani apa? Ya, waktu lagi Daniel raja punya mimpi, nggak ngerti, dan kemudian apa yang terjadi? Coba dipanggil semua orang yang ahli, artikan mimpi saya. Tapi mimpinya itu nggak dikasih tahu apa. Dan Daniel melayani raja. Bayangin, dia melayani musuhnya, ya, melayani musuhnya. Dan kemudian apa yang terjadi juga pada Sadrak, Mesak, Abednego, mereka menolak untuk menyembah patung yang didirikan oleh raja. Ya, mereka hidup di Babel, mereka melayani, mereka hidup berdampingan dengan Babel, tapi mereka juga punya prinsip I'm still loyal to God. Dan di berikutnya adalah di cerita Gua Singa. Ya, ingat waktu itu Daniel tuh dalam pembuangan masih suka berdoa ke Tuhan. Dia suka menghadap ke Yerusalem 3 kali dalam sehari. Dan itu dipakai untuk menjerat dia. Sehingga dia harus dimasukkan dalam Gua Singa. Ya. Dan cerita dari mereka semua, they give their life. Bener gak? Sadrak, Mesak, Abednego kan memberikan diri mereka walaupun harus dibakar, dibandingkan harus tunduk kepada Babel. Begitu juga Daniel. Dia memberikan dirinya dan dia harus pergi masuk ke Gua Singa, dan dia menolak untuk tidak menyembah Tuhan. Ya. Nah, kalau kita baca ceritanya, ya mungkin saudara, saya cuma recall doang. Ini tentang Daniel yang melayani raja, yang menyingkapkan rahasia itu, mimpinya, dan dia ngomong gini, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab kau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya dengan banyak pemberian besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Dan dia juga akan berkontribusi nanti buat orang Majus waktu Tuhan Yesus datang. Tapi anyway, di sini lihat nggak? Patternnya pertama, raja ini cuma baru, oh ternyata ada Tuhan yang lain. Ingat ya, Babel itu penuh dengan dewa-dewa yang lain. Oh, ada Tuhan yang baru nih, ya. Karena mereka bukan mono ya, tapi mereka multi. Dan cuman hanya acknowledgement. Kemudian kalau kita baca di Daniel 3, itu tentang Sadrak, Mesak, Abednego yang disuruh menyembah dan menolak. Dan di sini raja ngomong gini, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena mereka gak kebakar. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Melanggar. Mereka hidup di Babel, ya. Mereka mau melayani raja, tapi mereka melanggar titah raja karena mereka mau taat sama Tuhannya. Dan yang menyerahkan tubuh mereka. Nah, ini penting. Ini poin yang akan kita akan bawa patternnya. Menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya. Tadi pengakuan, sekarang naik lagi. Barang siapa nih yang menghina agama ini atau menghina Tuhan, penistaan agama, kita bakal apa yang katanya? Penggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbuhan puing. Tapi ini masih dalam pengakuan aja, ya. Kemudian kalau kita baca di Daniel pasal 6, waktu Daniel itu kan seperti yang bilang, dia masih berdoa sama Tuhan, ya, berdoa ke Yerusalem,
Dan apa yang terjadi? Dia dituduh dan akhirnya dikenain hukuman untuk masuk ke gua singa. Dan kemudian gua singanya itu lagi puasa hari itu, nggak mau makan Daniel. Dan di sini raja juga sedih. Dan raja akhirnya bertemu dengan Daniel. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya dan aku juga nggak bersalah terhadap tuanku raja. Jadi dia hidup di bawah pemerintahan raja. Aku ini mau melayani raja, aku nggak melakukan kesalahan. Pada saat bersamaan aku nggak bersalah loh di hadapan my God." Gitu ya. Walaupun dia memilih untuk memposisikan Tuhan dalam dirinya, dan apa kosnya, apa harganya, dirinya sendiri harus ditaruh dalam gua singa. Dan apa yang terjadi setelah itu? Lalu sangat sukacita raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa karena ia percaya kepada Allahnya. Kemudian Raja Darius mengirimkan pesan, "Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang sekarang dan lain harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel." Jadi pattern yang pertama, ternyata orang itu, raja itu bisa mengakui, musuh kita bisa mengakui Tuhan kita itu hebat dan mengakui bahwa dia adalah Tuhan, bukan dengan cara melawan. Bukan, patternnya adalah memberi hidup. Pada saat bersamaan, ingat ya, Daniel ini kan hidup dalam tension. Pada saat bersamaan, tension apa sih maksudnya? Antara mau memberontak karena di musuh saya, atau saya nggak mau submit, nggak mau loyal kepada Babel ini. Oke? Dan yang berikutnya, Esther. Tadi kan Daniel ya. Daniel itu hidup di dua kerajaan. Nah sekarang Esther, kita baca. Patternnya juga sama. Esther serve the enemy. Bahkan dia menjadi ratu loh. Istrinya raja. But yet still loyal to God. Mereka live under Babel. Mordecai, bukti dari dia melayani raja adalah ada dua orang sakit hati pengen coba bunuh raja. Kalau dia ya mau revolting ya, mau memberontak, mendingan gini, gue dukung deh lo bunuh raja karena raja ini gak mau lepasin kita, orang-orang Israel. Tapi yang terjadi enggak, Mordecai malah uncover assassination dan kemudian kasih kepada ratu. Dan Mordecai juga, mereka punya hukum nih. Ada namanya Haman. Haman itu dibilang kalau orang lihat Haman harus nyembah ke Haman. Mordecai itu kan orang Yahudi. Mereka tuh gak mau menyembah orang dan menolak menyembah Haman. Kosnya apa harganya? Dia akan dimusnahkan. Bukan hanya dia, seluruh orang Yahudi di kota Susan atau di kerajaan itu akan dimusnahkan. Dan kemudian Esther yang mungkin merasa dia terlindungi lah karena dia istrinya raja, ya. Tapi apa yang terjadi? Esther juga memberikan hidupnya. Nah kita baca ya. Nah ini ceritanya, nanti kan kesimpulannya. Oke. Adapun Esther, ya tidak memberitahukan asal usul kebangsaannya seperti diperintahkannya kepada Mordecai. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordecai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordecai duduk di pintu gerbang istana, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiar mereka untuk apa? Membunuh Raja Ahasuerus. Nah, kalau saudara mau memberontak nih, didukunglah. Kill. Saya kunci mulut. Tapi dia melayani musuhnya loh, Mordecai. Apa yang dilakukan Mordecai? Tetapi perkara itu dapat dikatakan oleh Mordecai, lalu diberitahukannya kepada Esther, sang ratu, dan Esther mempersembahkannya kepada raja tentang Mordecai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang raja itu disulangkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan dalam kitab sejarah di hadapan raja. Nah, cerita berikutnya di Esther 3. Haman udah diangkat sama raja. Pokoknya kalau dia lewat, kalian semua harus sembah dia. Dan semua pegawai raja di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordecai tidak berlutut dan tidak sujud. They serve
the enemy, but at the same time, I don't want to loyal to your government, but I want to loyal to God. Ya, dan kemudian maka Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja di pintu gerbang istana, raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari supaya, gue kasih kesempatan deh, ya. Dengan tidak mendengarkan juga, maka hal itu diberitakan pada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan pada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ya, Yahudi itu maksudnya ini kayak suatu negara dalam suatu negara gitu. Karena Yahudi punya hukum ketetapannya sendiri, tinggal di Babel. Ini si Haman juga bingung, ini bangsa yang beda nih, ini kurang ajar nih bangsa. Dia punya aturan mainnya sendiri. Mungkin kalau di Indonesia ada syairah gitu ya, mau ditetapkan di suatu provinsi gitu, di atas konstitusi. Nah itu yang terjadi kurang lebih mirip ya. Dan maka Haman berkata kepada Raja Ahasuerus, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka luasa. Jikalau baik pada pandangan raja, hendaklah dinuang surat untuk membinasakan mereka. That's a pattern of Babel. They don't care. Kill. Zaman Herodes juga, anak baru lahir di bawah 2 tahun, kill. Ya, karena ini pemerintahan Babel ini nggak peduli sama Tuhan, ya. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara tahu ya? Nangislah Mordekai. Cuma kalau saudara jadi orang Yahudi di situ, ngomongnya apa? Ini gara-gara Mordekai nih. Ya, kalau ya, teman-teman saya itu orang yang waktu lagi Ahok lagi berpuara-puara, ini gara-gara gini kita jadi susah nih. Apa begitu? Gue jadi kena imbasnya. Saya dengar sendiri dari teman-teman saya, ini satu negara satu orang Yahudi mau dimusnahkan gara-gara Mordekai nggak mau sujud. Dan kita baca, akhirnya Esther diminta sama Mordekai, pasti ada tujuan kamu ada jadi ratu. Gak mungkin kamu ada jadi ratu tanpa sebab. Coba deh, apa yang bisa kamu lakukan? Maka Esther menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum selama 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sesungguhnya berlawan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Lihat patternnya. Daniel berani memberikan hidupnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego berani memberikan hidupnya, Mordekai berani memberikan hidupnya, Esther juga berani memberikan hidupnya. Setelah itu kita tahu ceritanya. Orang Yahudi diselamatkan. Dan nama mereka juga masyhur. Oke. Sampai sini saudara masih nangkap ya patternnya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah hidup di zaman Babel juga. Ya. Tuhan Yesus sekarang. Tuhan Yesus itu serve the enemy. Yes, still loyal to God. Live under Babel influence. Jesus pay the tax. Ya, Tuhan Yesus bayar pajak. Jesus stand up. Yohanes juga stand up. Kalau ini raja nggak benar, berani mereka bersuara. Ya, corruption and high hypocrites. Put God first. Bahkan Yesus memberikan dirinya. Jesus died and raised from the dead. Nah, ayat pendukungnya adalah di sini dia. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea Allah dan kepada Petrus berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Dengan kata lain, sebenarnya your value, the way you're thinking itu benar, ya, supaya rakyatnya itu senang. Tapi ini idealnya. Apa yang terjadi kan enggak. Orang Yahudi harus bayar bea juga, harus bayar pajak juga. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan, ya, bagi mereka pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka kau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Di cerita lain, ini tentang bea pajak tentang baik Allah, katakanlah kepada kami pendapatmu. Nah, ini mau cobain Tuhan Yesus.
Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kan kamu takut Tuhan. Bukankah hukum Tuhan harus terutama nih? Apakah kita harus bayar pajak juga kepada kaisar? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Lihat patternnya ya. Kita hidup dalam batu. Saudara mungkin berpikir, wah, sekarang kita bakal diperketat nih. Semuanya ntar belanja dan sebagainya harus digital currency, semua orang punya semua, istilah konspirasi dan sebagainya. Wah, kita harus mempersiapkan diri kita. But Jesus, Daniel, Esther ngasih tahu bagaimana kita hidup. Saat kita hidup berdampingan dengan Babel, we serve them. Tapi kita tahu bahwa kita nggak loyal ke mereka, kita loyal kepada Tuhan, walaupun harus memberikan hidup kita. Makanya nanti di akhir nanti, saudara dibilang kalau mau membeli dan menjual harus ada tanda. Ada tanda. Tanda. Siapa yang saudara pilih? Nah, saudara lihat apa yang dilakukan oleh Daniel, apa yang dilakukan sama Sadrak, Mesak, Abednego, apa yang dilakukan sama Esther, apa yang dilakukan sama Mordekai. Kita belajar, ternyata mereka juga dibebaskan sama Tuhan. Pun kalau enggak Tuhan bebaskan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, aku kan tetap menyembah Tuhan Allah. Ya. Tuhan Yesus waktu mau disalib, ya, dibela sama muridnya, dipotong tuh kuping yang mau nanggap. Atau kusangka bahwa aku tidak akan berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Hah? Kamu pikir aku nggak punya pasukan? Ya. Tapi jika begitu bagaimana bisa digenapi? Aku kan datang bukan untuk berperang. Aku datang untuk memberikan hidupku. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan pada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah, tadi kita ngomongin pattern. Dari Daniel, Esther, Tuhan Yesus. Sekarang kita ngomongin tentang diri kita lah. Saudara warga negara mana? Selain Indonesia dan New Zealand. Saudara terima Tuhan Yesus, tahu saudara bahwa saudara adalah warga negara kerajaan surga. Kita hidup di sini as a foreigner. Kita hidup dalam suatu sistem, dalam culture yang dikontrol oleh banyak global dan sebagainya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Emang benihnya udah ada dari dulu kok. Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Tapi Tuhan Yesus ngasih tahu caranya how we live. Ya, dalam Filipi 3 ayat 20. Karena keluarga kita adalah dalam surga. Jadi kita punya paspor warga negara kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus ngomong gini tentang kita nih sekarang nih. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Serigala temannya domba. Apa? Musuh. Tuhan Yesus itu udah ngasih tahu bahwa kita ini hidup dengan musuh kita. Berdampingan dengan musuh kita. Sebab itu hendaknya kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, kita harus tahu bagaimana kita bermain. Ya, ular itu, ular sawah, cara berjalannya berbeda dengan ular pohon. Ular pohon cara berjalannya berbeda dengan ular di padang gurun. Jadi, ular itu cerdik. Dia tahu bagaimana cara dia berjalan, cara beradaptasi dengan lingkungannya. Tapi bersama-sama kita harus merpati, tulus bahwa kita mau loyal kepada Tuhan. Ya, sampai sini ngerti ya, nanggap ya. Oke. Nah, berikutnya. Hari ini saya banyak baca ngutip ayat supaya ayat itu berbicara kepada saudara dan saya. Tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus ngomong gini. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu. Saudara disalib orang nih di jalanan, terus ngapain? Klakson. Maki enggak? Saudara ditipu. Ya, saudara beli belanja, ditipu. Apa yang saudara lakukan? Tuhan Yesus ngomong apa? Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu,
Berikanlah pipi kirimu, bukan berarti gini, nih gue kasih, itu nantangin. Tapi kita tahu bahwa kita masih ada resource yang kita kasih, bahwa even my life gitu. Tulis ngajar itu. Karena kamu gak bikin bisa mungkin memenangkan orang musuh kita. Karena kita dikirim kepada musuh loh, serigala. Kalau dikasih ditambah pipi kanan katanya apa? Berikanlah pipi kirimu. Karena kalau nggak ada pipi kiri, orang itu pasti akan fight. Akan fight. Nature dari kita kan sebagai manusia, entah kita flee or fight, bener nggak? Dalam bahaya apa yang kita lakukan? Entah kita menyerang balik, fight or flee, gitu kan? Atau melarikan diri. Kamu telah mendengar, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kita juga sering dengar kan? Kasihlah sesamamu dan sesamamu manusia. Tulis semua apa? Kasihlah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nih kalau ada orang yang gosipin saudara, ayo coba saya tanya. Ngomongin dari belakang, ngomongin tentang saudara terus. Dia tuh gitu. Saudara ngapain? Cuekin. Hah? Cuekin? Nah, di sini saya ngapain? Suruh doain nggak? Hah? Enggak. Disuruh doain katanya. Saya juga lagi mikir, ini Tuhan Yesus kok kenapa sih caranya kok begitu ya? Kenapa kok? Ini ada rahasia sebenarnya. Ternyata kalau saudara baca juga ya, Musa itu kan berdiri di antara Firaun sama bangsa Israel. 10 tulah. Tulah pertama, Firaun gak bertobat tuh, malah tambah mengeraskan hati. Tulah kedua udah hancur, tulah ketiga, tulah keempat, tulah kelima, tulah keenam, sama. Ternyata setiap hukuman demi hukuman, tulah demi tulah, nggak merubah orang tuh, nggak merubah orang sama sekali. Semakin keras iya. Saudara baca di Wahyu, ada tulah yang sama juga. Waktu lagi setelah trompet ya, setelah sangkakala itu ada bowl, itu bowl apa istilahnya? Cawan ya? Cawan. Mangkok. Ya kemudian dilempar-lempar, orang nggak bertobat, malah maki-maki Tuhan. Tapi setelah ada 2 saksi Allah bersaksi, terus kemudian dikalahin mati, dan 3 hari dia mati, 3,5 hari mati dan hidup. Ada yang memberikan dirinya, tiba-tiba dia bilang memuliakan Tuhan. Wow. Nah, saya mau hampir habis. Di Wahyu 5 ada ayat yang menarik yang perlu kita pelajari. Dikatakan ada scroll yang dimaterai, tapi nggak ada yang berani ngambil. Ya. Terus diam tuh semua, nggak ada yang. Terus ya Yohanes bisa ngeliat nangis, kok nggak ada yang berani ngambil scroll itu ya? Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Ya, artinya dia mendengar nih. Janganlah kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, berbicara tentang kekuatan, tentang kerajaan, raja yang kuat, tentang singa, yaitu Tuhan Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Tapi apa yang dilihat berbeda apa yang didengar. Maka aku melihat di tengah-tengah tatanan keempat malam itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Ya. Jadi untuk menang ternyata harus disembelih. Benar nggak ya? Orang Yahudi menganggap bahwa Mesias yang datang harusnya yang perkasa nih, yang bisa mengalahkan kita atau yang membebaskan kita dari Babel, dari semua tindasan ini. Tapi ternyata yang dilihat loh, kok yang datang malah Yesus dari Nazaret, yang mati, yang disembelih. Dan inilah rahasianya. Kita dan saudara saya,
kita itu ternyata dirancang untuk hidup di muka bumi ini, untuk memberikan diri kita. Makanya saya bilang ini cukup berat, tapi inilah kenyataannya, ya. Nah, ketika ia mengambil gulungan kita itu, semburlah dan ke-24 tua itu dan 4 anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi, satu cawan emas penuh dengan kemenyan, itulah doa orang kudus. Dan mereka nyanyikan sesuatu yang baru. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan bukan materai-materainya, karena engkau telah disembelih dengan darahmu dan engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kalau saudara baca di Wahyu, itu nggak ada lagi namanya singa, tentang raja, semuanya tentang anak domba. Pernikahan anak domba turun, ini anak domba. Karena memang untuk kita Tuhan Yesus untuk memenangkan banyak orang, kerajaan surga untuk memenangkan banyak orang harus dengan cara memberi dirinya. Makanya di sini katakan, ya, victory through sacrifice. Dia melihat singa atau mendengar singa, tapi yang dilihat the lamb yang dikorbankan. Nah, inilah culture of the kingdom. Saudara suka atau nggak suka? Jadi saudara saat menyanyi apapun lagu yang tentang anak domba, saudara akan melihat, oh iya, jadi aku hidup ini bukan untuk ngelawan. Nah, menurut saya ya, kalau saudara join care group di gereja, saudara ketemu orang-orang dari orang bermacam-macam orang. Ada yang ngeselin, ada yang nyenengin, semuanya macam-macam di gereja. Ya, ada yang ngomongin saudara, ada yang banyak lah karakter orang-orang lah. Ya. Tapi di situ sebenarnya tempat kita latihan. Bisa nggak tuh? Orang-orang itu nyebelin minta ampun, saudara lebih beri menghindar, atau malah I still have other chick nih. I'm serious. Karena saudara untuk memenangkan mereka bukan dengan cara melawan. Ya. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego memenangkan raja loh untuk menyembah Tuhan dengan cara memberi diri mereka. Esther, nggak cerita Esther. Ada orang-orang non-Yahudi akhirnya memilih untuk jadi orang Yahudi. Beneran. Karena mereka jadi dimenangkan, mereka mau join. Enggak, aku mau join jadi orang Yahudi. Saya nggak tahu bagaimana mekanismenya, cuman mungkin conversion dan sebagainya. Tapi banyak orang masuk ke jadi orang Yahudi. Dengan cara apa? Karena mereka memberi diri mereka. Sampai sini saudara ngerti ya? Dan saya berdoa dan berharap mulai dari sekarang nih, besok ya, atau ntar pulang, kan saudara nyupir nih, ya, terus ya diklakson orang, ngapain? Doain ya, bener ya, doain ya. Saudara nanti digosipin orang, yang sudah ngapain? Ini ternyata culture yang Tuhan mau perkenalkan. Ya. Jadi nanti, ya saya tahu waktu lagi zamannya vaksin juga kontroversial. Oh, saya nggak mau divaksin. Ya, karena sebenarnya pertanyaan pertama gini, gampang. Apakah itu melanggar firman Tuhan atau enggak? Dulu, kamu violate perintah Tuhan nggak? Oleh karena itu makanya saudara harus baca firman Tuhan juga. Jangan nggak mau baca firman Tuhan, cuma asumsi doang. Oh iya saya dengar. Baca. Daniel itu semua membaca juga. Kalau saudara nggak tahu mana yang asli, gampang banget ditipu orang. Ya. Saya berharap dari mulai hari ini ya, suami saudara ngeselin, ngapain?
Istri saudara ngeselin ngapain? Bisa nggak kita punya suatu untuk memenangkan walaupun dia belum bertobat, gak ada cara yang lain. Memberi diri kita, memberi diri kita. Saat kita mendengar kata anak domba, it's by design. Kerajaan surga itu melakukan. Dia datang bukan untuk menghancurkan kerajaan Romawi. Murid-muridnya bertanya sebelum Tuhan Yesus keangkat surga, kapan waktunya kamu membebaskan kami semua daripada ini? Tuhan Yesus cuma jawab ini, untuk waktu dan masanya bukan menjadi urusan kamu, itu nanti. Tapi fokuslah saat kamu hidup di muka bumi ini, hidup berdampingan dengan sistem, dengan kerajaan, dengan pemerintahan yang kita nggak ideal, yang kita nggak suka, atau dengan neighbors kita. Ya, tapi apa yang perlu kita lakukan adalah dari pelajaran dari Daniel, dari Esther, dari Tuhan Yesus, berikanlah diri. Ya, prinsip pipi kanan, pipi kiri, itu harus kita lakukan. Mudah nggak? Woi, easy to say, mudah ngomongnya. Tapi saya betul berharap kita semua punya kerinduan untuk melakukan hal ini semua. Karena this is the culture that we want to build. Ya, we want to build this culture. Kalau ada yang gosipin saudara, ajak makan ya. Yang makan ke rumah gue yuk. Kasih babi panggang, ya Brian? Iya. Gak ada cara yang lain. Saudara melawan, saudara digosipin lagi. Beneran. Kalau ada yang maki-maki saudara, ya kalau stranger ya berkatin aja lah. Tapi kalau misalnya, kasihlah mereka, doakan mereka. Kalaupun saudara gak punya kesempatan untuk bicara, doain aja.